Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, inilah kisah tentang kabar Nabi Muhammad yang ada di agama lain. Bila dikabarkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang ditunggu orang Yahudi dan Kristen, pasti banyak dari kita umat Islam akan setuju. Karena di Al-Quran sendiri, memang ada ayat yang mengatakan kedatangan Nabi Muhammad. Bahkan sudah diberitakan dalam kitab-kitab pendahulunya seperti Injil dan Taurat. Sebagaimana di Al-Quran Allah berfirman, yang artinya, dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti, maka mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Surat As-Syaff ayat ke-6. Injil juga menjelaskan hal yang sama tentang kedatangan Nabi terakhir di akhir zaman, tapi hanya ditemukan di Injil kuno, yaitu Injil Barnabas. Ada beberapa kali disebutkan nama Nabi Muhammad dalam Injil tersebut, salah satunya di bab ke-44. Barnabas berkata, Yesus menyebut nama Nabi Muhammad, Oh Muhammad Tuhan bersamamu. Ada yang lebih jelas lagi di bab ke-112. Dalam bab ini, Yesus bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh, namun kata Yesus Allah akan membawanya ke langit, sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat, yang wajahnya diubah seperti Yesus dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu Yesus atau Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci. Dari semua kitab terdahulu memang telah menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Bagaimana ceritanya jika kabar kedatangan Nabi Muhammad juga ternyata tertulis di kitab umat Hindu? Pertanyaan ini pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun Hindu. Bagaimana tidak, syariat dari kedua agama Islam dan Hindu sangat jauh berbeda. Tapi kenyataannya berita tentang kedatangan Nabi Muhammad tidak saja diberitakan dalam kitab Injil dan Taurat, tapi juga terdapat dalam kitab suci umat Hindu, yaitu kitab Weda. Mari kita bahas sekarang. Agama Hindu adalah agama tua di dunia, walau tidak jelas kapan lahirnya, namun dalam sejarah, dikenal ada 3 periodisasi. Yang pertama pertumbuhan Hindu di India pada zaman Weda, yaitu tahun 6000 sampai 2000 sebelum Masehi. Kedua perkembangan zaman Brahmana, tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ketiga zaman Upanishad tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Diperkirakan agama ini telah ada kira-kira 6500 tahun sebelum kedatangan Islam. Seorang profesor dari Allahabad University di India, dan juga seorang pendeta besar kaum Brahmana, menulis buku yang berjudul Kalki Avatar, yang baru diterbitkan, menjelaskan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan bagi kalangan intelektual Hindu. Profesor itu secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam, dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Muhammad. Menurutnya Muhammad adalah sosok yang dinantikan sebagai sosok pembaharu spiritual. Penulis buku yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana, ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada pendeta besar kaum Hindu, dan mereka semua menyetujui kesimpulannya. Di dalam buku itu, semua kriteria yang disebutkan tentang ciri-ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Muhammad yang lahir di Mekah. Profesor itu menguatkan pernyataan itu dengan mengambil beberapa hal dari kitab Weda. Dalam kitab Weda sosok Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir, atau nabi untuk menuntun seluruh dunia. Itu juga terjadi dalam kasus Nabi Muhammad. Menurut ramalan Hindu Kalki Avatar akan lahir di sebuah jazirah, dan itu di wilayah Arab yang dikenal sebagai Jazirah Arab. Dalam kitab suci Hindu menurut Profesor Parkas, bapaknya bernama Wisnu Bhagat, dan ibunya bernama Somanit. Dalam bahasa Sanskerta Wisnu berarti Allah, dan arti harfiah dari kata Bhagat adalah hamba atau budak dalam bahasa Arab berarti Abdun. Oleh karena itu Wisnu Bhagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah atau hamba Allah, sedangkan Somanit dalam bahasa Sanskerta berarti damai dan tentram yang dalam bahasa Arab berarti kata Aminah. Dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tempatnya, dalam kasus Nabi Muhammad, karena ia lahir di suku Quraisy yang sangat dihormati di Mekah. Disebutkan juga bahwa Kalki Avatar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bhagwan dengan utusannya sendiri.
Hal itu mengingatkan kita kisah Nabi Muhammad dalam Gua Hiro saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkan tentang wahyu Islam pertama kali. Ditulis dalam buku Hindu bahwa Bhagwan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat, dan dengan bantuan kuda itu dia akan naik di seluruh dunia dan 7 langit. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang Buraq dalam Isra Mikraj Nabi Muhammad. Selain itu ditulis juga bahwa Kalki Avatar akan dibantu oleh Bhagwan. Dalam kisah Nabi Muhammad juga beliau dibantu oleh Allah melalui malaikatnya dalam perang Badar. Agama Hindu sendiri memiliki 3 kitab suci besar yaitu Weda, Upanis dan Puranas. Beberapa berasal dari sekitar 4000 tahun lalu, kemudian dari seluruh kitab tersebut, kitab Weda adalah kitab yang paling menarik. Nama Nabi Muhammad beberapa kali disebutkan dalam kitab tersebut. Dalam hal ini kitab Hindu mengakui akan kedatangan Nabi Muhammad. Kitab Hindu juga menjelaskan bahwa ada ayat-ayat ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Ini beberapa kutipannya dalam kitab itu. Akan tampil di muka bumi ini agama kebenaran akan memimpin dunia ini, dia diutus oleh Isatma, dan pengikutnya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikuncir. Mereka akan memelihara jenggotnya, dan mendengarkan wahyu, mereka akan mendengarkan panggilan salat, dan mereka akan makan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak, atau umbi-umbian akan tetapi mereka akan tetap suci di medan perang, mereka akan dipanggil dengan musalaman, atau perantara kedamaian. Jika diteliti ayat itu menjelaskan tentang ciri-ciri umum yang terdapat di umat Islam. Ada lagi kutipan mantra 1, dari kitab itu, yaitu Narasangsa. Narasangsa adalah orang yang terpuji, sementara di dalam bahasa Arab nama Muhammad memiliki arti orang yang terpuji. Sehingga Narasangsa dalam bahasa Sanskerta identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab. Selanjutnya dalam mantra 2 mengatakan, dia adalah resi yang naik unta, itu artinya dia bukanlah seorang bangsawan India, sehingga jelas tokoh ini bukanlah golongan Brahmana, akan tetapi seorang yang asing. Selanjutnya kutipan dalam Samaweda Untara Cikar Mantra 1500. Mengatakan Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi, yang dimaksudkan undang-undang abadi di sini itu Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Namun karena orang India tak paham dengan kata Ahmad, maka diterjemahkan menjadi Ahmadi, yang artinya saya sendiri. Jadi mantra tersebut menjadi, saya sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi padahal seharusnya Muhammad sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi. Di sisi lain nama Nabi Muhammad dengan nama Ahmad pada kitab Weda, telah disebutkan bahkan tak kurang dari 16 tempat berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia. Sampai ketemu di kisah-kisah seru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.